Hai Japper Traders, ayo kita tambah pengetahuan kita tentang technical analysis. Technical analysis ini buat forex dan saham ya. Saya nggak main kripto. Buat kalian yang baru menjadi trader atau trader yang udah lama, semoga tutorial ini bisa membantu kalian dalam trading, baik itu trading forex ataupun saham. Technical yang saya akan jelaskan saat ini bernama super trend. Oke, tolong diperhatikan ya. Seperti biasa, kita masuk ke Google, lalu kita klik aja trading view. Kita gunakan trading view ya. Udah masuk di sini, klik aja. Saya pakai Euro USD aja deh ya. Oke. Nah, ini dia. Wow. Jadi ininya ya. Jadi seperti biasa saya menggunakan candlestick ya, candlestick. Kenapa menggunakan candlestick? Biar komunikasi candlenya kelihatan. Tapi sebenarnya kalau di forex itu nggak terlalu nggak terlalu memperhatikan candlestick. Oke, jadi time frame saya gunakan 30 menit. Oke, 30 menit di sini saya lihat dulu. Nah, di sini di indikator ini kita klik super trend. Klik super trend. Sudah itu muncul deh. Nah, yang ini nih ya, super trend yang ini ya. Oke. Nah, muncul seperti ini. Super trend seperti ini, ada buy, ada sell. Kalau kita perhatikan di situ ada yang hijau, ada yang merah. Jadi yang hijau itu buy dan yang merah itu tentunya sell. Jadi forex karena dua arah, jadi bisa cuan dua-duanya. Sell turun, kalau kita pasang sell dia turun berarti kita cuan. Kita pasang buy dia naik berarti kita cuan. Jadi enaknya forex seperti itu ya. Nah, kita perkecil dulu. Kita perkecil ini chartnya, kita perkecil biar kelihatan apa? Biar kelihatan support dan resistennya. Nah, karena indikator itu selalu ada errornya, kita minimalisir errornya itu menggunakan support dan resisten. Kalau kalian perhatikan, yang hijau itu kita anggap supportnya sebenarnya, tapi kita bisa bikin support resisten sendiri. Nanti saya gambarkan di sini. Nah, ya yang ini. Kita gambarkan support resistennya dulu. Kita cari panah ya biar kelihatan. Yang ini. Nah, ini support 1, support 2, support 3. Kita bikin resistennya dulu. Oke, jadi ini garis support yang 3 ini ya. Nah, ini resisten 1, saya bikin panahnya, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, jadi area bermain forex ini di di support resisten yang ini ya. Jadi dia akan bolak-balik di daerah ini. Jadi kalau kalian beli di tengah itu sebenarnya riskan. Jadi usahakan menggunakan buy limit atau sell limit. Jadi nggak perlu ditungguin, kita lihat aja resisten tertingginya di mana, lalu kita pasang sell limit. Sedangkan kalau misalnya untuk buy limit, kita lihat perhatikan supportnya di mana. Jadi nggak asal pasang gitu, dijamin cuan ya. Terus kita lihat di sini, kalau misalnya dibikin garis ke bawah, lihat di situ ada tembus breakout. Itu artinya kalau udah tembus support gitu, itu artinya akan turun ya. Jadi kalau udah mulai breakout di situ, lihat kita perhatikan tuh turunnya jauh banget sampai ketemu lagi nanti ada sideways lagi. Nah, sampai sideways itu artinya udah konsolidasi. Di situ ada pertukaran antara si pembeli dan penjual. Kita mau balik mana? Nah, di sideways ini gunakan support resisten strategi. Jadi tinggal support resisten bolak-balik, dan biasanya cuma beberapa kali, 4 atau 3 kali. Kalau dia break ke atas berarti posisi buy.
Ini saya garis. Nah, ini kita perhatikan supportnya di bawah, resistennya di atas, saya garis, dan terjadilah break ternyata ke atas. Nah, itu artinya buy. Targetnya sampai mana? Sampai resisten terdekat, gitu aja. Nah, ini oke. Nah, ini resistennya sama dengan ini. Jadi kalau kita bikin garis itu satu satu garis lurus. Nah, ya, kita perhatikan situ setelah sampai resisten, dan di situ kita bisa pasang sell limit. Jadi nggak perlu ditungguin, sell limit di situ. Lalu terjadi sell. Di situ kita bisa lihat super trendnya warna merah. Cuman disitulah yang sebutnya error. Jadi dia telat ya. Telat memberikan sinyal. Seharusnya kita pasang di atas, tapi dia pasang di tengah-tengah. Nah itu. Jadi untuk meminimalisir errornya, kita perhatikan juga support dan resisten. Jadi kombinasi support resisten dan super trend ini akan menjadikan kamu tahu kapan harus buy, kapan harus sell. Nah, di sini ada support, ada resisten, dan ada tanda bearish di situ, engulfing. Nah, kita bisa lihat, maka hari selanjutnya biasanya akan merah. Saya nggak bikin video yang udah merah, tapi itu udah merah. Besoknya saya cek itu merah ya, dan tembusnya sampai resisten bawah ya. Sekarang kita lihat BBNI atau saham ya. Saham kita lihat BBNI. Nah, kalau di saham, nah di sini time frame kita ganti ke 1 hari. Ingat ya, 1 hari. Itu bedanya dengan forex. Kalau forex yang 5 menit misalnya support resistennya kelihatan, kita ganti dengan 10 menit. 10 menit nggak kelihatan, kita ganti dengan 30 menit, terus seperti itu. Jadi biar jelas. Nah, indikatornya kita ganti dulu di sini BBNI. Ini daily ya, saya bikin daily. Super trend seperti biasa kita ganti dan akan terlihat seperti ini. Nah, seperti kalian lihat, kalau saham itu kan kita karena satu arah di Indonesia ini, jadi cuman posisi beli ya di bawah aja, di support. Jadi kita tunggu aja saham itu sampai support. Kita perhatikan super trendnya itu yang hijau-hijau itu adalah supportnya. Jadi kalian lebih baik beli di support atau ke break resisten. Ya, ini di sini ada beberapa support, kita lihat support. Salah. Nanti saya hapus dulu. Oke, di situ saya remove, dan di situ ada resisten. Nah, kalau kalian mau beli di sini di support yang 2 ini ya, di bawah ya. Nah, itu akan terlihat bahwa Anda memiliki harga saham di bawah. Nah, terus kalau misalnya telat gimana? Nah, tunggu jika dia tembus support seperti ini. Nah, ini panahnya seperti ini, maka biasanya dia akan mengalami kenaikan sampai mana, Pak? Oke. Sampai mana? Sampai resisten terdekat. Ingat, sampai resisten terdekat. Kalau ada resisten berikutnya, yaitu mungkin target Anda. Target Anda terserah, kepuasan Anda sendiri ya. Ini resisten terdekatnya, resisten berikutnya ada di atasnya lagi. Nah, dia turun ke support kembali, jadi membentuk support resisten baru. Lalu akan naik lagi ke atas menuju resistennya. Seperti itu bolak-balik. Jadi membeli saham itu ingat di posisi support paling bawah dan posisi breakout ke atas. Jangan ketika di sini ada super trend sell, kalian nadahin dulu tapi belum di posisi support. Nah, itu yang repot. Biarkan aja dia turun sampai support. Misalnya ada support pertama, ya belilah sedikit dulu. Nah, kalau dia masih tembus, kalau mau cut loss, lebih baik kita tunggu di support yang kedua, ketiga, atau keempatnya gitu. Semakin bawah,
saham itu turun ke supportnya, itu semakin baik. Kita perhatikan, saya bikin garis-garis ini resisten tertingginya ya, resisten tertingginya di sini, dan resisten di bawah tuh ada juga. Saya bikin garis support yang paling bawah di sini. Kita perhatikan setelah ditarik garis ini, ternyata dia tembus ke bawah. Ini saya lihat dia tembus ke bawah. Saya bikin panah dulu. Nah, dari garis support yang panjang ini kita akan tahu bahwa ini adalah titik terendah dari harga saham BBNI, support terendahnya. Kita lihat di situ ada posisi buy dan boom, naik sampai ke resisten tertingginya. Sudah mengerti ya? Semoga mengerti semuanya. Sampai jumpa lain waktu. Bye bye.